Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bu Ana untuk sesi wawancara ini, Bu. Iya, sama-sama Mbak Ina. Insya Allah kalau saya bisa membantu, sangat dengan senang hati membantu. Ini dalam sesi wawancara ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 pendidikan guru penggerak. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dilema etika, hal yang berkaitan dengan dilema etika, Bu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi terkait dengan bagaimana cara saya mengidentifikasi terkait dengan adanya dilema etika, yang pertama jelas saya akan merasa bisa mengidentifikasi ketika saat itu saya merasa dihadapkan pada suatu permasalahan yang sama-sama baiknya, di mana ketika saya mengambil keputusan itu untuk mengambil keputusan ini juga baik, keputusan ini juga baik, sehingga seringkali di situ ada benturan-benturan terhadap nilai-nilai, misalnya nilai-nilai kejujuran, nilai keadilan, kasih sayang, penegakan ketertiban, itu saling dilematis sekali. Nah, ketika saya merasa itu berarti satu titik saya sudah merasa saya dihadapkan pada dilema etika. Kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Bagaimana cara saya mengambil keputusan ya? Iya, cara pengambilan keputusan ketika saya dihadapkan pada suatu dilema etika. Iya. Baik. Yang pertama mungkin ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang pertama Mbak Ina. Yang jelas saya perlu sadar dulu bahwa pada saat itu saya dihadapkan pada dilema etika. Nah, kesadaran itu nanti akan merambat ke langkah berikutnya untuk bagaimana saya mengambil keputusan terkait dengan etika moral tadi. Maka ketika kesadaran saya sudah saya rasakan di mana itu adalah dilema etika, maka yang kedua saya akan mencari tahu sebenarnya siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika tadi, ya. Mungkin apakah hanya sekedar personal dengan personal, atau mungkin personal dengan kelompok, atau mungkin bukan antar kelompok, atau mungkin menyangkut pihak yang lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, tentunya setelah saya tahu pihak-pihak siapa saja yang terlibat pada kasus itu, saya akan menggali informasi dari berbagai pihak sebelum saya memutuskan terkait dengan dilema etika Mbak Ina. Untuk selanjutnya terus tahap menyusun langkah-langkah penyelesaian pembuatan keputusan, terus tentunya untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Ya, baik, Bu. Kemudian untuk langkah-langkahnya apa, Bu? Langkah-langkah dalam yang biasa Ibu lakukan selama ini. Tadi kan menyusun langkah-langkah gitu. Iya. Nah, langkah-langkahnya itu apa, Bu? Langkah-langkah. Nah, tentunya ketika kita sudah menyusun langkah-langkah tadi ya Mbak, ya mungkin ini pertanyaannya memang harus saling kait mengait ya Mbak ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Iya, baik. Ketika saya sudah menyusun bagaimana cara saya untuk mengambil keputusan tadi, nah tentunya apa yang sudah saya siapkan tadi, nah tentunya harus dilaksanakan menurut urutan-urutan tadi Mbak.
Ya misalnya ya berawal dari kesadaran kita, terus bagaimana kita bisa mencari tahu siapa pihak yang terlibat, misalnya informasi yang sangat valid mendukung juga sebelum itu dilakukan, dan mungkin setelah dilaksanakan tampaknya nanti perlu direfleksi atau mungkin dievaluasi. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada dilema etika Bu? Oh ya, baik. Terkait dengan pengambilan keputusan ketika saya sudah pada dilema etika, karena memang ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam mendukung saya melaksanakan keputusan terkait dengan dilema etika itu sendiri, Mbak Dina. Yaitu terutama ini terkait dengan komunikasi, pada garis besarnya. Nah, garis besarnya adalah terjadinya komunikasi yang baik, itulah salah satu langkah efektif yang bisa mendukung agar keputusan yang bisa putuskan ketika saya diadakan pada dilema etika itu bisa berjalan dengan baik. Nah, misalnya nih, ketika kita berkomunikasi dalam hal itu, tentunya selain menggunakan bahasa verbal yang bagus, mungkin harus diikuti dengan sikap-sikap yang mendukung. Nah, dan tentunya itu untuk mendukung komunikasi yang sifatnya agar komunikasi lancar, agar komunikasi itu selalu terjalin sehingga tidak terjadi miskom dan atau mungkin salah paham karena mungkin ucapan bagus tapi penyampaiannya kurang kurang bagus gitu ya Mbak Rina ya. Atau mungkin dari segi attitude kita yang lain mungkin tidak mendukung bagusnya apa yang kita sampaikan, itu seringkali menjadi hal yang bisa mengurangi keberhasilan sehingga tidak dikatakan efektif keputusan yang saya ambil. Jadi kuncinya menurut saya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi. Kemudian ini juga masih berkaitan Bu, seperti ini tadi juga sudah agak nyambung dengan penjelasan Ibu tadi. Untuk tantangannya Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Oh iya, tantangan yang baik. Saya memang di lapangan merasa tertantang, Pak. Nah, ketika saya itu dihadapkan pada suatu dilema, itu dimana mungkin hal itu merupakan suatu hal yang baru, Mbak. Nah, kadang-kadang mungkin belum pernah terjadi kasus-kasus ya seputar, kalau sekolah kan terkait dengan banyak ya, misalnya keuangan, misalnya HPM misalnya, atau mungkin SDM misalnya, dan yang lain-lain. Nah, tapi kan saya itu merasa ada suatu hal yang baru yang selama itu tidak menjadi rutinitas. Permasalahan yang terjadi kadang-kadang saya benar-benar merasa tertantang, apalagi sampai ibaratnya itu belum bisa melaksanakan atau mengambil keputusan yang tepat itu terkait dengan dilema etika itu. Wah, benar-benar selalu ada tantangan. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika ini, apakah ada jadwal tersendiri atau Ibu selesaikan dalam waktu itu juga? Jadi ketika ada kasus di dilema etika, nah apakah oleh Ibu diselesaikan pada saat itu juga, atau mungkin Ibu merancang jadwal tersendiri dalam penyelesaiannya? Kalau misalnya itu terjadwal, mungkin ada prosedur atau langkah-langkahnya begitu Bu. Oh ya, baik. Terkait dengan jadwal ya Mbak, jadwal penyelesaian ya, itu saya sangat tergantung pada kasusnya Mbak, kasus dilema etika sendiri. Ketika saya dihadapkan pada suatu kasus dilema etika yang memang saya tidak ada waktu banyak, pada saat itu saya juga harus memutuskan, karena ketika terlambat sedikit saja misalnya fatal, akibatnya lebih fatal, maka saat itu di tengah itulah juga saya harus berani mengambil keputusan ketika ada dilema etika. Nah, tapi beda lagi ya mungkin ketika kasus dilema etika itu menuntut saya untuk
melakukan koordinasi secara lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang memang terlibat, sehingga waktunya masih bisa lenggang sebelum saya mengambil keputusan ketika pada waktu itu. Maka memang saya gunakan kesempatan itu, artinya mungkin kasus dilema pada saat itu tidak bisa selesaikan di tempat pada waktu kejadian itu juga. Mungkin saya perlu membuat jadwal untuk penyelesaian kasus itu. Jadi dilihat dari segi Kasusnya, kasusnya gitu ya Bu. Oke. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Tentu Mbak Rina, tentu karena saya sadar sepenuhnya saya tidak bisa sendiri ya Mbak Rina ya. Dalam faktor orang tentunya banyak yang menjadikan saya itu bisa mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini dengan lebih tepat, lebih baik. Kalau dari struktur keorganisasian sekolah, tentunya saya lebih banyak faktor orangnya itu melibatkan para wakil-wakil sekolah Mbak. Nah, wakil sekolah, wakil-wakil kepala sekolah urusan bidang-bidang misalnya kehumasan ketika itu berhadapan dengan permasalahan dilema etika kehumasan misalnya, atau mungkin kesiswaan, ini paling banyak mungkin ya kesiswaan, terus mungkin kegiatan misalnya masalah KBM dengan kurikulumnya, dan mungkin ditambah di luar struktur organisasi mungkin memang benar-benar melibatkan orang-orang yang terkait dengan kasus dilema etika itu. Yang pertama terkait dengan orangnya, tentu banyak yang bisa berkontribusi kepada saya. Kalau terkait dengan faktor, ya faktor apa saja sebenarnya juga banyak Mbak Rina. Tapi intinya menurut saya pribadi adalah kuncinya adalah di komunikasi Mbak. Saya berprinsip permasalahan apapun itu, ketika komunikasi itu lancar, komunikasi itu baik, insya Allah kita selesaikan. Meskipun benar-benar ya ibarat buah semalakama nih Mbak Rina ya, sangat nasi. Iya. Tapi insya Allah komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar disertai dengan sikap dan cara penyampaian yang benar, insya Allah semua akan itu terletak di komunikasi begitu ya. iya betul Mbak Rina. Kemudian dari apa yang Ibu jelaskan tadi, adakah pembelajaran yang bisa dipetik Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Oh iya, tentunya ada Mbak. Ya, setiap kejadian saya selalu berpositif thinking, mesti selalu ada pembelajaran juga itu. Meskipun kadang-kadang pembelajarannya baru kita tahu setelah beberapa saat Mbak Rina, beberapa saat jadi baru oh iya ternyata ini kayak terjadi itu ada maksud seperti ini ya, efeknya seperti itu. Nah, demikian juga ketika saya dihadapkan pada suatu dilema etika tadi Mbak Dina, tentunya pembelajarannya antara lain tentunya ternyata ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, nah itu memang kita itu butuh sesuatu hal yang mendukung kita untuk bisa mengambil keputusan itu dengan baik, dengan tepat, bisa diterima secara objektif, terutama terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, meskipun sekali kadang-kala benturan-benturan itu terjadi. Jadi insya Allah dari kejadian-kejadian itu tuh membuat kita itu jadi semakin terampil Mbak Rina. Oh ternyata ada ya kalau seperti itu, baru oh iya oh ternyata tidak hanya teoritis saja, tidak hanya bayangan aja, tapi benar-benar saya merasakan ikut terjun langsung memecahkan suatu permasalahan yang mungkin sesaat mungkin atau mungkin suatu waktu kadang-kadang tidak nyangka ya kok ono pas ibu dari saya bisa melaksanakan atau menyelesaikan dengan baik. Mungkin begitu Baik, terima kasih Bu. Sesi wawancaranya sudah habis.
penjelasan dari Ibu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ini, Bu. Oke, sama-sama Mbak Rina. Semoga pengalaman yang tidak seberapa tentang di wilayah kita yang saya alami di SMK Muhammadiyah Kalipowa ini bisa menjadikan pembelajaran dan mungkin bisa kalau memang ada baiknya ya mungkin bisa ditularkan atau mungkin Ya banyak sekali kok ya tadi pelajaran yang bisa saya petik Bu dari pengalaman jenengan. Pagi Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dalam wawancara ini. Jadi ini untuk wawancara hari ini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 3.1 pendidikan guru penggerak Bapak. Baik, apakah bisa dimulai Bapak? Bisa. Baik, untuk wawancara ini terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Dalam saya untuk menjawab hal tersebut, di sini kan ada permasalahan yaitu mengenai moral, etika, dan hukum ya. Kemudian untuk hukum itu kan di situ ada hal yang dikatakan benar melawan salah. Tentu saja itu berbeda dengan etika moral. Dalam etika moral itu tentu ada permasalahan yang harus lebih diperdalam lagi, artinya di situ bahwa itu adalah benar melawan benar atau bisa dikatakan benar melawan yang hampir menyinggung ke hal yang benar. Demikian. Baik, untuk selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Mengambil keputusan tentu kami mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai sudut pandang, kemudian kita melihat mana yang paling benar di dalam kasus ini dengan melihat hal dari hal di atas tersebut, kemudian kita baru mengambil keputusan. Ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil tentu kita mengumpulkan data-data atau fakta-fakta lebih dahulu, kemudian kita cari mana yang paling benar, kemudian kita cari solusi terbaik itu yang mana, kemudian baru kita mengambil keputusan mana yang terbaik di dalam penyelesaian masalah tersebut. Iya Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak? Yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu pertama kita lihat dulu siapa yang terlibat di dalam permasalahan atau di dalam kasus tersebut, kemudian urgensi dari permasalahan tersebut. Setelah itu ketemu, kita kemudian mencari solusi sesuai dengan tentu saja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iya Pak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang merupakan tantangan di dalam kami mengambil keputusan yaitu kadang permasalahannya itu sama-sama penting, tetapi dalam sama-sama penting tersebut kita harus mendahulukan mana yang paling penting. Kemudian juga
hubungannya dengan pejabat yang ada di atasnya, kemudian juga harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga tentu sesuai dengan etika moral yang ada. Demikian. Oke, Pak. Jadi intinya itu mana yang lebih menjadi prioritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Jadi maksudnya dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini oleh Bapak langsung diselesaikan di tempat, atau Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam penyelesaiannya. Nah, jika Bapak memiliki jadwal tertentu, bagaimana bentuk dari prosedurnya Bapak? Baik, terima kasih. Untuk masalah-masalah yang ringan, biasanya kami terus langsung bisa memutuskan masalah tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk kasus yang berat, tentu kami harus bermusyawarah dulu dengan orang-orang yang berkepentingan, dengan stakeholder yang ada di sekolah, atau mungkin juga melibatkan orang-orang yang di situ ada kepentingannya, termasuk orang yang tahu tentang permasalahan yang ada tersebut. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika, tentu faktor-faktor atau orang yang ikut di dalamnya itu kita bekerja sama dengan wali atau orang-orang yang tahu duduk permasalahannya, sehingga orang tersebut bisa membantu di dalam menyelesaikan atau menemukan solusi memecahkan masalah tersebut. Ini Bapak, dari semua yang Bapak uraikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Baik, kami jawab. Pembelajaran yang bisa kita petik dari hal tersebut adalah kita atau terutama saya menjadi lebih bijaksana di dalam pengambilan keputusan untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang ada, sehingga kita bisa mengambil keputusan atau solusi yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak. Demikian untuk sesi wawancara tentang dilema etika hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya mohon diri nih Pak untuk kembali ke kelas lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Terima kasih juga, kami mungkin banyak hal yang kurang pas di dalam menjawab, kami juga mohon maaf. Semoga nanti kedepannya lebih berhasil lagi dan kegiatan ini bisa menunjang keberhasilan penjenengan. Terima kasih. Mohon doa restunya agar saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan lancar Pak. Ya, sama-sama.